Halo pemantik, selamat sore. Hari ini kita bersama salah seorang penggagas Surau Quran. Dan sebelumnya Mantik.co adalah salah satu media alternatif berbasis di Kota Padang. Dan sore hari ini bersama Buya Afdal. Iya, benar sekali. Beliau adalah penggagas dari Surau Quran Center. Jadi kalau misalnya teman-teman udah sering ngeliat mungkin ya di Instagram Surau Quran Center, apa sih sebenarnya Surau Quran Center? Nah, mungkin bisa ini tanya-tanyain dulu sama Buya Afdal ya. Iya. Kenapa Buya ada inspirasi atau pengen buka surau di saat ya milenial kan ya Bu ya? Pasti kan ya, masih milenial ya, benar. Ya, kenapa kepikiran buat menggagas surau di selain yang lain gitu? Ya, sedikit cerita sih sebenarnya ini namanya Surau Quran Center. Nah, ini udah 2 tahun berdirinya. Sekarang mungkin genap 2 tahun, kurang lebih sekitar 2 tahun 3 bulan. Dan alhamdulillah pertama kalau di sini kita panggilnya Buya dan Umi. Jadi lebih akrab, makanya panggilan saya Buya Afdal. Kebetulan saya sebagai ketua yayasannya di Surau Quran Center. Jadi Surau Quran Center ini kan sekitar 2 tahun lalu nih saya bukanya. Jadi saya punya prinsip, pas waktu saya kecil nih ada kendala. Saya sangat suka berbahasa Inggris. Suka berbahasa Inggris. Jadi pas waktu kecil itu kan kita banyak les ya. Ada les bahasa Inggris, ada les matematik, ada les ini dan yang lainnya. Nah, kalau waktu itu pas mengaji, saya sendiri pas di masa kecil panggilannya Afdal dong. Jadi Afdal waktu di masa kecil waktu itu saya mengaji ke TPA, ke masjid. Ya, masjid dekat rumah. Iya benar, dekat rumah. Nah, pas dekat rumah itu mungkin ya perbandingannya di tempat bahasa Inggris kan nyaman, ada AC-nya, terus di sana kan panggilnya Miss, dan Mister gitu, lebih friendly juga, dan karena ada AC-nya ini kan jadi nyaman ya. Jadi mungkin setelah les bahasa Inggris dan lainnya kita ada nyanyinya, ada exercise-nya dan yang lain-lainnya gitu. Dan ya, dan waktu itu pas kecil ada gejolak nih pas masuk TPA itu cuma tahan 1 tahun, jujur. Cuma tahan 1 tahun ya. Agak soalnya udah jam berapa, aduh ngerasa agak panas, ngerasa ini, jadi kurang proper. Padahal udah bagus sekali tapi masih kurang dibanding ini. Dan waktu kecil pun juga setahun habis itu pindah akhirnya privat. Private di rumah, merasa Buya ada gurunya datangin ke rumah. Dan waktu kecil itu kan ini kan kita les bahasa ya, kan ini kan bahasa Al-Quran, bahasa Arab, kita mempelajari step by step itu sama bahasa Inggris kan juga bahasa kita pelajari step by step. Jadi bagusnya sebenarnya kan bersama-sama, grouping bersama teman-teman. Jadi Buya mikir pas waktu itu ada gap nih rasanya, kok tempat les-les yang lain-lain kan sangat luar biasa, kok tempat TPA ya hanya di sebelah masjid dan manajemennya kan nggak seproper seperti ini. Dan jadi makanya pas waktu itu saya baru pulang kuliah dari luar, ada kepikiran nih, ini masalah saya kecil kayaknya saya nggak mau nih adik-adik belum ada penyelesaian, dan mikirnya kenapa nih kayak adik-adik saya tidak mau menjadi adik-adik yang kan anak-anak muda sekarang menjadi beban juga gitu. Dan waktu itu berkepikiran, jadi makanya pengen buka usaha, tapi saya selesaiin dulu problem saya kecil gitu. Makanya buka Surau Quran Center ini. Dan namanya surau ini waktu itu ya jadi biar surau ini kan gaya lama ya. Kota Padang kembali ke surau gitu. Jadi makanya inspirasinya. Jadi emang sih suatu usaha yang dimulai untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat jauh lebih baik gitu. Cuman dari sebanyak ini Abang umurnya usia berapa Bang? Sekarang 27 tahun. 27 tahun. Iya, jadi umur 25 tahun waktu itu. Oh, bukan 25 tahun mungkin. Ini belum 25 sih. Tapi Bang, 27 tahun kepikiran buka usaha yang berbasis lebih kepada social planner-nya juga ada di sana gitu. Selain itu ada apa sih yang mendorong Abang kenapa memilih usaha ini gitu? Sebenarnya kan bisa dikatakan kalau di bisnisnya social planner ya. Social planner kan, jadi kita usahakan di non for profit. Ya, jadi usaha di non for profit kan kita bergerak di bidang yayasan. Dan kita sekarang ini bergerak di bidang pendidikan. Dan saya sendiri Buya sendiri emang sangat suka di dunia pendidikan. Ya, suka sekali. Itu dipanggil Buya di umur 27. Sebenarnya ini kan itu hanya panggilan ya. Panggilan tapi juga harus mencerminkan diri kita bagaimana gitu. Jadi waktu itu pas awal-awal
kan kita pengen membuat gimana murid-murid ini, anak-anak ini kan dekat dengan gurunya, kan kadang ustadz atau ustazah gitu. Jadi saya kepikiran nama Bu Umi dan Buya ini cukup menarik nih. Nama ya Umi dan Buya. Jadi semua siapapun di sini kita panggil Umi dan Buya. Jadi cukup dekat dan ya kan kebetulan umur saya 27 tahun di sini tidak ada umur Umi dan Buya lebih dari 30 tahun. Rata-rata masih anak muda semua. Jadi biar dekat, jadi dia kayak rasa kakak gitu. Berarti Umi dan Buya udah udah yang mudanya sekarang. Iya, muda semua, nggak ada yang tua malah di sini. Jadi kita anak milenial semua yang ngajar di sini. Betul. Tapi kalau dari segi surah Qurannya sendiri di 2 tahun berjalan ini ada kendala di mana gitu Bang untuk masyarakat yang ada di Kota Padang? Sebenarnya alhamdulillah cukup responnya sangat luar biasa. Luar biasa ya. Pertama kan saya memikir buka ini ya dengan memikirkan konsep yang matang, dengan ada bisnis plan-nya, ya kita kan step by step ya kita jalani ya. Alhamdulillah di tahun pertama kita punya murid itu 180. 180 Di tahun pertama genap di usia ulang tahun yang pertama itu di 180. Dan kalau sekarang udah di usia 2 tahun ini muridnya 300 lebih. 300 ya, lebih. Luar biasa sekali dan malah sedikit bocoran kalau online-nya sekarang kita ada dari Papua. Dari Papua. Iya, dari Papua nggak tahu rezeki dari mana atau dapat informasi dari mana kan sekarang sosial media dan online media ini kan online promotion ini kan sangat luar biasa ya. Jadi ada yang mengontak nih, halo Surah Quran Center ya, saya mau memprivatkan anak saya belajar mengaji, tapi lokasi saya tidak di Kota Padang. Ya kita jawab kita bolehkan, ternyata usut punya usut lokasinya di Papua, aduh agak susah juga. Iya betul. Pembelajarannya susah, soalnya ikronya dan beli bahan-bahannya agak lumayan beda, jadi akhirnya kita kirim. Ya kita print kan, kita siapkan semua, kita kirim PDF semua. Ya kalau begini sih namanya ada buah di balik pandemi. Iya, ada juga rezekinya. Ada juga rezekinya. Tapi balik lagi lah, kalau misalnya kita memikirkan yang positif tentu hasilnya Insya Allah, juga ya positif. benar. Tapi kalau dari surah Quran sendiri bedanya dari pembelajaran Al-Quran yang lain itu apa Bang? Ya, jadi sedikit gambaran ya. Kalau kan ada TPA. Kalau misalnya di dekat masjid, nah itu kan taman pendidikan anak. Jadi kan bisa belajar, itu kan sistem belajarnya Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu. Habis maghrib sampai sebelum Isya. Ya, ada yang habis maghrib atau sebelum Isya atau habis zuhur sampai asar atau asar sampai maghrib gitu kan, seperti itu kan ada dalam satu kelas. Dan ada juga sekarang kan yang lagi banyak itu cukup bagus sekali itu perkembangan pesat rumah tahfiz. Rumah tahfiz. Ya, rumah tahfiz itu kan hafalan. Berarti kan rumah hafalan. Jadi kan belajar menghafal Al-Qur'an. Jadi kan itu lebih difokuskan ke sana. Kalau Buya sendiri di sini kita sebutnya kan Quran Center. Jadi kan kita bahasa Inggris kan sedikit nih. Jadi ibaratnya belajar mengaji tapi yang seri modernnya. Jadi Quran Center jadi pusat belajar Al-Qur'an. Jadi kita di sini hanya fokus kepada Al-Qur'an. Iya, jadi tidak hanya menghafal, kita di sini dites. Iya, jadi kita tes dulu nih anak-anak baru masuk kita tes. Jadi kita lihat. Jadi dia harus belajar dulu basic Al-Qur'annya. Tidak bisa langsung menghafal, kita tidak ada program di sini. Kalau sudah bisa dulu baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar, ilmu tajwidnya, cara hafalannya, cara bacaannya sudah benar, baru nanti next step-nya ke Al-Qur'an. Di Al-Qur'an baru bisa pilih mau pilih kelas irama, tajwid atau mau pilih kelas tahfiz hafalan gitu. Jadi basicnya dulu wajib. Jadi emang dimodernin banget ya. Karena kita lihat di bahasa Inggris, kelas bahasa Inggris pun juga ada basicnya. Iya, ada basicnya. Alfabetnya dulu, benar dulu, benar sekali. Sampai akhirnya ya vocabnya lebih banyak dan segala macam. Yang kurang lebih sangat-sangat inspiratif sih kalau dilihat. Terus kalau misalnya nih Bang, kan pandemi, berarti semuanya dirumahkan. Tidak ada pembelajaran offline? Kalau sekarang kan sudah new normal ya, pas PSBB kita ngikuti aturan pemerintah. Pas di saat anak sekolah libur kita libur juga. Kita liburan juga semua. Ya agak sedikit sedih ya rasanya ya di saat masa pandemi ini. Jadi Umi dan Buya terpisah sama murid-muridnya. Tapi mau nggak mau, tapi kita jalankan program daring. Dan alhamdulillah sekarang sudah new normal. Jadi kita memang masih yang kelas grupnya masih kita tutup buat anak-anak kecil. Itu rentan usia dari kelas umur 3 tahun sampai kurang lebih anak kelas 3 SD. Tapi kalau udah ada kelas 6 SD yang udah dewasa, kita ada buka kelas. Jadi kan, tapi itu kita isi dalamnya 50 orang. Tapi sekarang kita banyak kelas online. Malah kelas online cukup berkembang. Iya, kita ada punya ruangan online, 4 ruangan online buat ini. Jadi waktu masuk kita udah lihat umi-uminya. Iya, lagi belajar online. Jadi belajarnya hanya melalui komputer sekarang. Dari masuk tadi banyak banget umi-umi yang udah belajar secara daring ya, Bu ya. Cuman mungkin
teman-teman di rumah pengen tahu apa aja fasilitas yang ada di Surau Quran ya? Ya, kalau Surau Quran Center ini kan sekarang kan kalau offline ya, kan ada tempatnya itu berjalan di Jalan Padang Pasir nomor 7, itu di belakang Rumah Sakit Selaguri. Ya. Jadi di dalamnya kita ada 6 kelas. 6 kelas. Jadi ada kelas 5 kelas ruangan. Oh, kirain 1 kelas 2 kelas. Bukan, kita ada 5 ruangan. Kita ada ruangan yang buat ada Mina, ada Mekah, namanya nama-nama Islami semua gitu, dan ada juga kelas privat. Jadi ruangan privat itu lumayan kecil, itu cukup tertutup. Dan di sini kita ada lobby dan semuanya full AC. Iya, dan kita juga ada aula untuk sholat. Jadi setiap jam pelajaran kita pasti ada break untuk sholat. Jadi kita sesuaikan waktunya. Iya, sholat jemaahnya, dan juga di tempat sholat jemaahnya kita ada air mancur sama bunyi binatang-binatang ya. Jadi biar kesannya homey ya, kesannya kita lagi di dalam kampung nih, walaupun kita di perkotaan tapi feelingnya seperti itu. Oke. Jadi memang konsepnya memodernkan gaya lama. Iya, bener banget iya. Buat yang pengen datang, pengen daftar, pengen belajar atau pengen ketemu Buya gimana caranya? Iya. Kalau pengen ketemu bisa langsung datang ke sini, atau kalau buat mendaftar kita bisa ada offline dan online. Kalau buat offline-nya datang ke Surau Quran Center, Jalan Padang Pasir nomor 7. Jadi di sini kita bisa ada yang menuntun nanti di resepsionisnya. Kita juga ada resepsionis. Kita standby terus setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Jadi untuk mendaftar, jadi sebelum masuk kita dites dulu sama Umi dan Buyanya. Dites dulu. Kelas mananya, levelnya, baru tahu, baru bisa mengikuti pelajarannya. Kalau yang buat online kita ada Instagram, @surauquran_center, ya @surauquran_center, atau kita Facebook juga connect ada di sana, dan juga di websitenya juga ada. Dan itu biasa langsung connect ke WhatsApp atau bisa DM. Jadi kita akan membahas dan kita biasakan tim resepsionis kita akan langsung menelpon biasanya gitu. Jadi cukup jelas ya dari Buya. Buat yang pengen belajar di sini itu udah ngerasain banget gimana modernnya belajar Al-Quran. Jadi dari kebangunnya Surau Quran ini kita bisa melihat bahwa nggak ada kata terlambat untuk belajar. Iya. Dari sepanjang penjelasan tadi ya, kita melihat bagaimana tumbuh kembangnya dari Surau Quran sendiri. Cuman ini pengen tahu, pernah tidak Bang Surau Quran itu memang di kondisi yang tidak baik gitu? Dan bagaimana penyelesaiannya dari Abang? Pernah sekali, kan soalnya ini agak baru ya bagi saya. Saya emang suka dalam dunia pendidikan, suka belajar ya. Tapi dan dunia agama ini, dunia Al-Quran ini bisa. Tapi kan waktu kecil kita belajar, waktu SMA ada mengulang ada. Tapi kalau untuk mendalami ya jujur kan butuh proses yang lebih dalam gitu. Jadi pas di awal-awal kan agak susahnya. Saya akan membuat tetap kita belajar sesuai dengan aturannya, belajar Al-Quran. Tapi kan saya ingin memodernisasikan gayanya. Jadi mendelivernya, jadi cara mengirim penyampaian, mentransfer ilmunya dari Buya ke murid-muridnya atau dari Umi ke murid-muridnya itu dengan gaya baru gitu. Ilmunya tetap sama, tapi cara lebih funnya gimana? Nah itu kan harus pemikirannya, jadi kurikulumnya. Tapi alhamdulillah akhirnya kita pembelajaran dan akhirnya kita disupport. Kita ada support, ada om saya sendiri itu mantan rektornya UIN. Jadi beliau menyarankan dan alhamdulillah juga dapat buat di awal-awal buat mencari guru tenaga pengajar kan juga lumayan susah. Akhirnya beliau turun tangan sendiri membantu saya. Jadi dapat tenaga pengajar yang cukup lumayan, dan alhamdulillah kalau sekarang kita ada tenaga pengajar dari Kairo. Jadi nggak hanya tamatan sini, tamatan Mesir, kita juga ada di sini. Jadi alhamdulillah lebih ini lagi. Kalau misalnya usia-usia seperti ini gitu, boleh. Masih bisa. Masih ya? Boleh. Kalau kita di sini karena Buya masih muda, jadi yang tenaga pengajar dan yang orang bekerja di sini semua juga masih muda semua. Siswa pun juga boleh, di umur lanjut juga boleh. Boleh. Malah di sini kan kita ada kelas grup dan privat. Ya, kalau kelas privatnya ada orang tua. Ada orang tua. Saya salut sekali ya motivasi orang tua ini Pak Suntri, kan pasangan suami istri baru. Jadi dia istrinya hamil 7 bulan. Jadi dia harus belajar ngaji. Bapaknya karena dulu kecil kan udah bisa, tapi kan banyak hal-hal baru yang harus dia pelajari. Dia harus bisa karena dia ingin pas anaknya lahir yang boleh mengajari ngaji itu cuma si bapak. Jadi mulia sekali ya. Jadi dia
dia harus berkomitmen dia menjadi guru ngaji buat anak-anaknya gitu. Jadi dia belajar lagi, dan ada juga ibu-ibu udah tua datang lagi ke sini karena dia pengen mengulang. Ngaji sudah bisa, tapi kan dia lupa memperbaiki ilmu tajwid dan irama. Soalnya kalau ibaratnya di Minang kan, kalau kita nih kaji kan dengan selesai dong, gitu ya. Apalagi kalau baca Al-Quran ini lancar dek diulang. Apalagi kalau Al-Quran ini kan, kalau kita sudah bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar kan, kita harus tahu tajwidnya. Irama kan banyak, kan ada pendalaman fikih lagi, kan ada pendalaman. Jadi emang banyak sebenarnya kalau dalam segi Al-Quran ini kita pelajari terus seperti itu. Jadi tidak hanya menjawab permasalahan kecil Buya saja gitu. Jadi kalau misalnya buat yang sudah lanjut usia pun juga bisa gitu. Anak kecil juga ada, 3 tahun sampai 5 tahun. Ya? Namanya di sini kita pra-BTA. Jadi sebelum dia masuk TK, kita pelajari, kita kasih tahu. Kita kasih tahu Nabi itu apa, cara berwuduk itu bagaimana, cara sholat itu gimana, cara menghormati orang tua. Jadi adab yang kita inikan. Karena dari kecil kita harus dipupuk. Iya, Buya sangat suka sekali buat lihat anak-anak kecil, kita pupuk pelan-pelan. Jadi dari kecil itu sudah ada ininya, ada bekalnya lah buat hidup lebih dewasa lagi. Apa perubahan yang dirasain sama Buya setelah mendirikan Surau Quran? Ya, mendirikan Surau Quran Center ini alhamdulillah lebih tentram ya rasanya ya, dengan perjuangan awalnya. Soalnya semuanya Buya lakukan sendiri karena Buya pengen belajar. Jadi buat nyusun kurikulumnya, buat datang bikin yayasannya, buat mengurusi ininya, mengurusi tempatnya, fasilitasnya, mencari gurunya, tenaga pengajarnya, Buya lakukan sendiri. Buya sangat, iya semuanya. Logonya pun juga ini kan ada surau ini. Ini sedikit cerita. Nih, surau ini kalau dari kiri ke kanan tuh SURAU. Iya. Kalau dari kanan ke kiri Allahu Akbar. Iya, itu Arab Kufi itu. Jadi itu Arab Kufi. Jadi kita modernisasikan. Terinspirasi dari mana Bu ya? Wah, ini bangun tidur terus nih. Ada semingguan baru bisa dapat nih. Jadi namanya surau kan bahasa Minang ya. Itu kan sebenarnya kalau filosofinya itu, kalau di kampung-kampung kan surau. Ini Mama Cadek Pandai Alim Ulama tuh taunya surau. Lahirnya di surau. Ya, jadi tempat belajarnya itu di surau gitu ya. Jadi saya pengen membuat gaya tradisional saya bawa ke kota. Jadi gitu, pengen suasananya. Kepikiran loh, kalau ini emang surau tapi baca di balik. Dari kanan Allahu Akbar gitu. Jadi norma Islaminya harus kita tonjolkan. Jadi Minang sama Islamnya kita kuatkan gitu. Ya. Terus kita kan udah bahas masalah Surau Quran ya, ya. Ini mungkin anak-anak milenial atau buat teman-teman yang pengen buka usaha, starting apa sih yang harus penting banget untuk memulai usaha? Ya, sebenarnya kan banyak ya bidang usaha ya, apalagi buat anak-anak muda Kota Padang ini banyak sekali peluang. Apalagi kita kan bisa lihat nih, kacamata kita kan kita masih daerah kecil. Kacamata besar kan kita bisa lihat ibu kota, lihat Jakarta, lihat Bandung, mau lihat Jogja, mau lihat Surabaya, dan mau lihat Medan, apalagi di daerah Sumatera gitu. Jadi banyak sekali peluangnya. Jadi banyak hal-hal baru yang bisa kita lakukan. Tapi intinya ya yang terpenting itu kita harus niat dan kita harus fokus apa yang mau kita capai. Dan jangan, ini ada sedikit saran, jangan mengikut-ngikut. Iya, jangan si teman bikin ini kita nggak mau kalah. Kompetitornya Surau Quran kayaknya nggak ada. Bukan gitu. Dan kalau bisa kan harus fokus. Dan sebelum mulai usaha itu kita harus survei dulu. Yang terpenting itu kita harus bikin bisnis plan dulu. Bisnis plan agak lumayan ribet, itu kan penjelasan dari awal sampai akhir. Kalau nggak bisnis kanvas, jadi tahu kemana arah tujuan bisnis kita. 5 tahun lagi mau apa, kita udah skemain. Skema gitu. Melihat anak muda di Kota Padang yang punya banyak bisnis ini Bang. Biasanya kan beberapa orang, iya benar, nggak fokus, nggak konsisten, nggak komitmen gitu. Cara untuk supaya kita fokus dengan pilihan kita dalam berwirausaha gitu. Sebenarnya ini kan fokus itu dalam artian kan kita sungguh-sungguh ya. Fokus kita harus, makanya itu ada guna bisnis plan. Di bisnis plan itu kan ada tujuan yang harus kita capai. Ibaratnya kalau kita naik mobil atau naik motor kan kita ada tujuan akhir. Jangan kalau misalnya mau naik motor, mau dari Padang ke Bukit Tinggi, udah nyampe Pariaman kena hujan, galau capek, galau balik lagi gitu. Jadi makanya kalau di bisnis juga harus ada capaian, harus kita capai gitu. Jadi kalau kendala itu wajar. Nah malah nih anak-anak muda nggak boleh nih, kalau ada kendala itu harus dijalanin. Namanya tantangan ya, rintangan bisnis itu wajar sekali. Itu namanya bibit-bibit gimana caranya kita harus tumbuh gitu. Kadang jalannya nggak lurus aja di yang biasa seperti yang kita lihat, tapi kalau di lapangannya banyak hal-hal yang harus kita pelajari seperti itu. Jadi tetap harus gigih dan harus fokus. Jadi kita harus punya tujuan apa yang kita capai, itu yang harus kita raih. Satu kata mungkin atau statement terakhir Buya, gimana
tentang pengharapannya terhadap surah Quran ke depannya. Ya, kalau pengharapan terhadap surah Qurannya, kita doakan insya Allah semoga COVID ini, virus ini cepat berlalu, semua bisa kembali beraktivitas normal, dan sedikit pesan buat murid-murid Buya ya, kami sudah kangen di sini. Jadi pengen belajar lagi, pengen ketemu lagi nih. Jadi belajar online ya terpisah sama komputer sama layar, pengennya belajar secara langsung. Terima kasih Buya siap, atas kesempatannya. Semoga apa yang kita tuturkan di sini bermanfaat untuk yang nonton ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe manti.com. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.